Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Rizky Abidin dengan NIM 190512140035. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang FTP server dan juga mail server. Kita akan melakukan praktikum seperti biasa dan juga pembahasan materinya. Yang pertama kita masuk ke dalam FTP server. Nah, di sini ada dasar teori dari FTP server, di mana FTP server atau File Transfer Protocol ini adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirim file ke komputer atau mendownload atau mengirimkan file ke server, yaitu upload. Nah, kita langsung saja di sini ada fungsi dari FTP server atau kegunaan dari FTP. FTP di mana sini melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Lalu yang kedua ada menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Lalu ada mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang memungkinkan saja terlalu besar untuk lampiran di halaman email. Lalu ada mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Lalu ada mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembangan perangkat lunak. Lalu di sini ada cara kerjanya FTP, di mana FTP ini bekerja dengan mengandalkan autentifikasi standar yang meminta pengguna untuk memasukkan username dan juga password untuk bisa mengakses datanya. Lalu di sini ada perintah-perintah dasar dari FTP untuk connect ke FTP server atau dari PC client kita menggunakan perintah FTP dengan alamat FTP server yang kita tuju. Lalu ada dir, ini mengupload file untuk melihat directory server. Lalu ada put name file untuk mengupload file dari klien ke server. Lalu ada get untuk mendownload file dari server ke PC client. Lalu ada quit untuk keluar dari FTP server. Langsung saja kita ke skenario percobaannya. Seperti biasanya dengan skema jaringan yang sama seperti kemarin. Namun di sini kita akan mempraktekkan FTP servernya. Kita praktekkan di Cisco Packet Tracer. Nah, setelah sudah terbuat skema jaringan seperti ini, kita seperti biasa akan mengecek dari PC1, PC4, dan juga laptop apakah sudah terkonek dengan FTP server. Kita cek, kita lakukan ping dari PC1 menuju FTP server. Stop, command prompt, ping, IP tujuan yaitu FTP servernya 434343.2. Kita tunggu di sini. Dan sudah tersambung atau terhubung PC1 dengan FTP server. Kita coba dari PC4. Ping 434343.2. Dari PC4 juga sepertinya sudah terhubung juga dengan FTP server. Lalu kita coba dari laptop dan juga smartphone. Dari laptopnya kita ping 434343.2. Di sini juga sudah terhubung. Kita coba di smartphone-nya. Command prompt ping 434343.2. Nah, di sini juga smartphone sudah terhubung dengan FTP servernya. Nah, setelah tadi kita di langkah yang pertama yaitu memastikan PC1, PC4, laptop, dan smartphone sudah terhubung kepada file server. Sekarang kita nyalakan service FTP di komputer FTP server. Lalu kemudian kita membuat user dengan nama coba, lalu passwordnya juga dengan coba, dengan akses full seperti tampilan ini. Kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer, ke FTP server.
Kita ke service, ke FTP-nya. Di sini service-nya kita on-kan dengan kita membuat username coba, dengan password juga coba. Sini kita centang semua seperti pada perintah. Lalu kita add. Nah, setelah selesai itu, kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Nah, pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan PC1.txt dengan isi seperti gambar ini. Kita buat dari PC1. Kita buat text editor. Kita buat pesan. Ini pesan dari PC1. Filenya kita save dengan nama pesan PC1.txt ini. Kita simpan. Nah, setelah sudah, kita lanjut ke langkah yang berikutnya, di mana di sini kita akan mengecek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita lakukan perintah dir di PC1. Di PC1 kita ke command prompt. Kita jalankan perintah dir. Nah, di sini pesan PC1.txt sudah tersimpan di dalam PC1. Lalu kita ke langkah yang berikutnya. Kita buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan juga password yang sudah kita buat tadi untuk melakukan upload pesan dari PC1 ini. Kita lakukan di sini. Command prompt. Kita akan connect ke FTP servernya, FTP 43.43.43.2. Sini kita memasukkan username-nya yaitu coba, dengan passwordnya juga coba. Nah, di sini kita sudah berhasil login. Lalu kita ke perintahnya yaitu put pesan txt pada PC1 yang tadi. Kita akan jalankan perintahnya. Put atau mengupload pesan PC1.txt. Nah, sini ada writing file pesan txt, file transfer in progress. Dan di sini transfer sudah komplit, kita sudah berhasil mengupload pesan dari PC1 ke FTP server. Nah, untuk memastikan file yang tadi sudah terupload, kita jalankan perintah dir di FTP ini. Nah, di sini file pesan dari txt PC1 tadi sudah terupload di FTP server. Kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Nah, pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5, lalu kita coba mendownload file dari pesan PC1 yang tadi, yang sudah kita upload, dan kita akan mendownloadnya ke laptop. Kita buat perintah seperti pada poin 5, yaitu kita koneksikan laptop kita ke FTP servernya. Kita koneksikan laptop kita ke FTP servernya. FTP 43.43.43.2. Username-nya coba, password-nya coba. Login sudah berhasil. Sini kita akan setelah login berhasil, kita akan melakukan mendownload file tadi dengan perintah get.
Kita akan get pesan PC1 txt. Ya, seperti itu benar. Nah, transfer file complete. Di sini kita sudah mendownload file yang tadi. Kita coba lanjut ke langkah yang berikutnya. File yang sudah terdownload di laptop, kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Kita akan mencoba melihat di text editor pada laptop. Apakah sudah tersimpan ke dalam open? Nah, di sini sudah ada text editornya. Dalam text editor, ya ini adalah pesan dari PC1. Ya, sudah komplit untuk skema atau praktikum dari FTP server kali ini. Nah, setelah tadi kita mempraktekkan FTP server, di sini kita akan mempraktekkan materi yang kedua yaitu mail server. Nah, di mail server ini ada pengertian atau dasar teorinya, yaitu mail server adalah sebuah server atau layanan internet yang berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Nah, mail server ini itu dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Kita langsung saja ke pengertian dari POP3 atau Post Office Protocol 3. Adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email yaitu POP3. POP3 ini merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. POP3 ini adalah protokol komunikasi satu arah yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer yang ada. Sini ada kelebihan dan juga kekurangan dari POP3. Lalu ada IMAP. IMAP ini adalah Internet Message Access Protocol. Seperti halnya dari POP3 juga, ini digunakan untuk mengirim email ke lokal mail yang nantinya dapat sedikit perbedaan cara kerja. Sini juga ada kelebihannya dan juga kekurangannya. Lalu ada komponen dari mail server, di mana di sini ada MUA atau Mail User Agent, atau ada juga MTA, Mail Transport Agent, MDA, Mail Delivery Agent. Cara kerja mail server sendiri itu kita akan melakukan ada pengirim atau sender, kita menggunakan user agent, kita waiting list email, lalu ke MTA, lalu ke user mailbox, lalu ke user agent, lalu ke sang penerima atau receiver. Kita langsung saja ke skenario percobaannya ya. Sini skemanya masih sama seperti pada praktikum sebelumnya, seperti DNS server, web server, FTP server. Namun di sini adalah mail server. Nah, langkah percobaannya seperti biasa juga, kita akan memastikan PC1, PC4, laptop, dan juga smartphone sudah terhubung ke mail server. Kita pastikan terlebih dahulu untuk PC1 ini sudah terhubung ke mail server. Kita ke command prompt. Sini kita keluarkan dulu quit. Kita ping 434343.4 yaitu IP address dari mail server kita. Nah, di sini sudah berhasil terhubung PC1 dengan mail server. Kita coba dari PC4. Kita lakukan ping.
434343.4. PC 4 juga sudah terhubung dengan mail server. Kita coba laptopnya. Kita quit terlebih dahulu. Kita ping 434343.4. Di sini laptop juga sudah terhubung dengan mail servernya. Kita coba smartphone-nya. Ping 434343.4. Di sini smartphone juga sudah terhubung dengan mail servernya. Langsung saja kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Nah, di langkah yang kedua ini kita akan menambahkan entry DNS pada DNS server, yaitu dengan nama mailku.com. Kita akan menjalankan seperti gambar ini. Kita masukkan di DNS server, service DNS-nya, kita tambahkan mailku.com dengan IP address tujuannya yaitu 434343.4 dengan tipenya record. Kita add. Ini sudah masuk. Nah, jika sudah, kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Pada PC 1 kita jalankan perintah nslookup seperti biasa untuk melihat apakah mailku.com ini sudah terarah ke server mail tadi. Dari PC 1 kita command prompt, kita jalankan perintah nslookup mailku.com. Nah, di sini sudah tersambung, di mana sudah mengarah ke 4343.4. Tadi sedikit lama karena mungkin masih dalam proses pencarian. Kita lanjut ke langkah berikutnya jika sudah tersambung ke situ. Pada mail server kita aktifkan server email dan membuat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Kita akan menggunakan untuk user 1 dan juga user 2. Kita buat di mail servernya, service email. Kita membuat domain mailku.com. Kita set dengan usernya. Di sini ada user 1. Passwordnya juga user 1. Kita tambahkan. Lalu kita buat lagi user 2 dengan password user 2. Kita tambahkan. Dengan masing-masing domainnya yaitu sama, mailku.com. Nah, setelah membuat 2 akun email tadi, kita lanjut ke langkah yang kelima. Di langkah yang kelima ini kita pada PC 1 melakukan konfigurasi aplikasi mail client dan mencoba mengirim email dari user 1 ke user 2. Yaitu user 1 ada di PC dan user 2 ada di laptop. Kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer. Pada PC 1 kita ke aplikasi email. Kita mengetikkan di sini incoming emailnya yaitu mailku.com mailku.com dengan mailku.com dengan username user 1
password user 1. Kita save. Maaf, di sini yang atas belum kita isi. Sini ada user 1 dengan email addressnya user1@mailku.com. Kita save. Kita lihat konfigurasinya apakah sudah sama. user1@mailku.com. mailku.com ini kita username-nya user1 saja dengan password user1. Kita save. Nah, setelah sudah kita melakukan pengiriman pesan, yaitu kita lakukan pengiriman pesan mail compose to user 2@mailku.com. Dengan subjeknya tes1. tes1 dengan emailnya, isi pesannya ini, isi pesan dari PC1. Kita akan lakukan send. Kita coba di laptop dulu. Kita login emailnya. Nah, di sini pesan dari PC1 tadi sudah masuk ke email user kedua. Lalu di sini kita akan lakukan reply. Pesan telah diterima. Kita send. Kita coba cek di PC1-nya. Aplikasi mail. Nah, di sini ada receive dari tadi. Pesan dari user 2 atau laptop. Pesan telah diterima. Ya, sepertinya seperti itu tadilah cara dari kerja mail server. Kurang lebihnya penjelasannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.